Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yugistri Waluyo. Nomor induk mahasiswa saya 1906 1164 3251 dari offering F1 Outbound. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara bermain dari tugas menyusun permainan outbound dengan jumlah 5 yang mewakili jenjang dari SD sampai perguruan tinggi. Sebelumnya saya minta maaf karena saya hanya menjelaskan tentang cara bermainnya, karena di sekitar tempat tinggal saya tidak banyak anak-anak untuk diajak bermain. Untuk jenjang SD, yang pertama ada estafet air. Untuk estafet air ini sendiri diperuntukkan untuk anak berusia 8 tahun ke atas. Tema permainannya adalah team building dan communication. Jumlah peserta bisa 8 sampai 10 orang atau lebih. Untuk cara bermainnya, yang pertama adalah kumpulkan semua peserta, minta mereka untuk berdiri bebas, lalu dibagi menjadi 2 tim dengan jumlah yang sama. Selanjutnya, mintalah mereka untuk berbaris ke belakang sesuai dengan anggota tim yang sudah dibagi sama rata tersebut. Lalu, siapkan 4 tempat air, bisa baskom atau jenisnya. Berikan kepada 2 tim tersebut, lalu baskom tersebut ditaruh di peserta paling depan dan di peserta yang paling belakang. Yang baskom di depan, peserta paling depan diisi dengan air. Selanjutnya, berikan semua anggota tim gelas plastik kosong yang berguna untuk diisi air untuk dilakukan sebagai estafet air. Lalu, mintalah kedua tim tersebut untuk mengisi baskom paling belakang dengan air dengan cara estafet mengisi gelas dengan air dari depan ke arah belakang. Isilah baskom sampai penuh. Lalu, tim yang lebih dulu penuh baskomnya dengan air, maka tim tersebut dinyatakan menang. Untuk refleksi dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama melatih kerjasama tim, di mana peserta didik diajarkan bekerja sama. Dalam hal ini dikarenakan mereka akan bekerja sama dalam satu kelompok untuk sama-sama mencapai tujuan permainan, yaitu kemenangan. Dan yang kedua adalah melatih kekompakan. Permainan yang kedua juga bisa untuk jenjang SD, adalah permainan estafet kelereng. Untuk golongan umurnya bisa 8 tahun ke atas. Tema permainannya adalah kerjasama dan komunikasi. Jumlah pesertanya bisa 8 sampai 10 orang. Untuk cara bermainnya, yang pertama setiap anggota tim memegang 2 sampai 5 sendok dan satu orang lainnya memegang gelas. Yang kedua, tetapkan jarak tempuh di dalam estafet tersebut, bisa 10 sampai 15 meter. Lalu semakin jauh jaraknya, maka semakin tinggi pula kesulitannya. Selanjutnya, setiap peserta berusaha untuk mengatur gerak kelereng lewat sendok tersebut secara estafet sampai ke tujuan yang ditentukan atau garis finish. Lalu, permainan berakhir ketika kelereng berhasil dimasukkan ke gelas plastik. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah melatih kerjasama tim, yang kedua melatih pembagian tugas, yang ketiga merancang strategi bermain bersama teman satu tim, yang keempat mengambil keputusan kapan bertindak dan kapan memberikan kesempatan. Untuk yang selanjutnya adalah permainan untuk jenjang SMP. Permainannya adalah gatrik. Gatrik ini sendiri mempunyai tema yaitu kerjasama antar teman satu tim. Jumlah pesertanya bisa 6 sampai 8. Untuk peralatan yang digunakan adalah bambu satu berukuran kurang lebih 30 cm dan bambu yang lain berukuran kira-kira 15 cm. Selain 2 batang bambu tersebut, dalam permainan ini dibutuhkan 2 buah batu bata. Batu bata ini digunakan sebagai penopang bambu yang berukuran lebih pendek. Untuk cara bermainnya adalah kelompok 1 bertugas melempar bambu, sedangkan kelompok yang lain bertugas menangkap bambu. Selanjutnya, jika bambu berhasil ditangkap oleh lawan dari tim lain, itu artinya pemain bisa bertukar posisi. Selanjutnya, menang atau kalah dalam permainan
Tiga trik ini ditentukan dengan jumlah poin. Bagi kelompok yang memiliki banyak poin, itulah yang menang. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari adalah permainan ini berfokus pada kerjasama antar teman satu tim. Selain itu, dalam permainan ini juga bisa melatih kepemimpinan dan leadership. Dalam permainan ini diperlukan komunikasi yang efektif guna untuk mencapai kemenangan. Untuk yang selanjutnya ada permainan untuk jenjang SMA. Permainannya adalah estafet egrang. Dalam permainan ini bertema adalah kerjasama tim. Untuk jumlah pesertanya bisa 4-8 orang. Cara melakukannya yang pertama adalah satu tim dibagi menjadi 2 bagian dengan jumlah pemain yang sama. Contoh, jika di tim pertama terbagi pada bagian pertama ada 2 orang, di bagian yang sebelah lain juga 2 orang. Berlaku juga untuk tim lawan. Selanjutnya, jarak antar garis start dan finish bisa beragam. Ambil saja jarak sekitar 10-15 meter. Lalu, setiap anggota mendapat satu pasang egrang yang akan digunakan untuk estafet. Selanjutnya, satu tim bisa memilih siapa yang akan memulai permainan tersebut. Lalu, setiap tim harus berlomba untuk mencapai garis finish terlebih dahulu untuk meraih kemenangan. Dan kemenangan ini juga tergantung dari anggota terakhir dari tim tersebut yang bisa mencapai garis finish terlebih dahulu dari tim lawan atau tidak. Refleksi dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam permainan ini diperlukan suatu kerjasama yang baik antar teman satu tim. Hal ini dikarenakan mereka akan bekerjasama dalam satu tim untuk sama-sama mencapai tujuan permainan, yaitu kemenangan. Namun dalam hal ini juga diperlukan komunikasi antar teman yang lain secara efektif. Untuk yang selanjutnya, untuk jenjang perguruan tinggi, untuk permainannya adalah pipa bocor. Untuk alokasi waktunya bisa 15-30 menit ya. Tema dari permainan ini adalah kerjasama. Jumlah pesertanya 4-6 orang. Untuk cara bermainnya, yang pertama, fasilitator memberikan arahan tentang permainan ini serta memberikan peralatan permainan seperti pipa yang sudah diberikan lubang secara acak, bola plastik, ember yang sudah terisi air, dan gayung. Selanjutnya, setiap peserta terdiri dari 4 atau lebih sesuai dengan bentuk dan desain pipa. Semakin banyak lubang dan tingginya pipa, maka jumlah pemain dalam satu tim juga banyak. Lalu setiap tim diberikan waktu untuk berdiskusi, untuk memilih ketuanya dan mendiskusikan strategi apa yang harus mereka lakukan. Lalu setelah waktu yang diberikan selesai, maka fasilitator menunjukkan peluit yang bertanda bahwa permainan dimulai. Terakhir, tim yang pertama sekali dapat mengeluarkan bola plastik atau bola pingpong dari dalam pipa tersebut, maka tim tersebut dinyatakan menang. Untuk refleksi dalam kehidupan sehari-hari adalah melatih kekompakan, kerjasama dalam kelompok. Selain itu, manajemen yang baik sangat diperlukan untuk keberhasilan dalam permainan ini. Sikap toleransi antar kelompok sangat penting, mengingat sikap individualisme yang sering muncul dalam suatu organisasi atau instansi dapat memberikan efek negatif bagi tujuan bersama. Sekian penjelasan tentang 5 permainan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.